Oh. Supaya langsung kan bisa narik ininya, supaya nggak bikin asap misalnya lagi asap kan. Sudah berapa lama ini? Udah 3 tahun Pak, udah hampir 3 tahun. Wow. Ide awal dari mana Pak Pendeta? Saya idenya begini, saya datang Surabaya ini Tuhan yang nyuruh. Percaya nggak percaya Tuhan yang nyuruh datang sini. Kok bisa? Nggak tahu. Asli yang mana, Pak? Saya asli Makassar. Makassar. Oh, Istri saya orang Manado. Oh, maka Jadi, saya namanya kan, saya dari Toraja. Teraya, kau jengkok. Oh iya. Kumande. Oh. Jadi ketika Tuhan suruh datang ke sini ya istri saya punya ide ini. Istri saya, kami pertama kasih makan 5 orang awal. Coba dari 5 orang awal, 5 orang ini dari oma-oma bisa nangis, penyapu jalan nangis. Mereka bilang saya kerja puluhan tahun nggak ada yang pernah ngasih makan. Gajinya cuma sebulan cuma 1.100.000. Gimana cukup Pak? Ya kami kasih makan, mereka nangis ya. Saya bilang sama istri saya, sudah yuk kita buat sesuatu deh untuk ini. Jadi awal bukan hanya karena COVID ya, bukan? Bukan, kami memang sudah mulai mengerjakan pelayanan ini karena kami punya kerinduan sih, setidaknya kami bisa mengurangi orang untuk misalnya biaya mereka cuma dapat 1 juta, setidaknya biaya makan mereka selama 1 bulan 300.000 kita udah bisa ngurangin. Jadi kayak Tuhan Yesus dikasih makan 5.000 orang ya? Betul, Pak. Oh, gitu. Tapi yang bedanya kalau misalnya Tuhan kan dia kan buat sendiri, ini kan teman-teman kami banyak Pak. Jadi Tuhan kirimkan teman-teman yang baik, ini sukarelawan yang tidak dibayar. Oh gitu. Tanpa dibayar, tapi mereka ini berkontribusi. Cuma kalau saya dapat berkat, saya bagi sama mereka. Pengen tahu Pak Pendeta, ini suplai dari mana ini? Langsung berkatnya kan? Kami saya lihat. awalnya kami sendiri semua Pak. Oh gitu. Saya ceramah, saya dapat berkat khotbah. Kalau dapat 5 juta ya saya uang 5 juta ke pelayanan. Jadi awalnya sempat cekcok sama istri juga awalnya sempat pastinya kan melibatkan. kami memberi makan orang sampai kadang anak istri saya juga setengah mati, cuma Tuhan taruh hati itu ya saya nggak pernah tahu, tiba-tiba semakin banyak orang yang mengerti, mereka bantu kami, ada yang ngirim beras. Kalau udah nggak ada yang beras ya tempat saya beli sendiri Pak. Ada yang ngirim ayam, cuma kan itu nggak selalu orang-orang kirim, cuma 1-2 kali Pak. Dalam sehari berapa Pak Pendeta yang dibutuhkan dalam artian untuk? Pernah kami buat rekor 1.600 paket kami masak satu hari. Jadi rata-rata 5.000 sampai 10.000 paket per bulan. Itu pengirimannya gimana Pak Pendeta? Kerjasama kalau sebelum pandemi kami yang jalan sendiri, ada mobil kami kan ada 2 nih. Iya. Kami buat satu flyer, semua orang bisa ambil gratis. Nah, cuma kan PPKM, kami juga mendukung program pemerintah, jadi nggak bisa kalau ketika kami kumpul bagi, pasti terjadi perebutan tuh. Iya, pasti. Akhirnya kan bisa buat satu kerumunan massa, itu kan nggak bagus juga. Akhirnya tanpa sadar, ya sudah kami coba buat kami itu coba mematuhi lah. Cuma saya bilang kalau kita diam, kita bisa buat apa? Tiba-tiba Tuhan kasih ide sama istri saya, kita masak buat orang-orang yang kena corona. Akhirnya ide itu istri saya buat, Tuhan kasih ide, kamu buat fogging gratis untuk orang-orang yang corona. Jadi kami masak buat orang yang corona, isolasi mandiri, kami pakai kurir, ojek online, mereka pun hidup, ada 7-8 orang juga bisa bagi, setiap hari mereka dapat duit juga. Jadi pembagiannya di mana Pak? Ya. Berdasarkan apa nih? Acak atau gimana untuk? Pertama kami cuma 1 kurir, 2 kurir, tapi nggak cukup. Karena dulu awalnya kami start dari tanggal 3 Juli PPKM cuma 50 paket Pak. Tiba-tiba sekarang hampir 400 paket tiap hari. Jadi semakin banyak kurir yang kami butuhkan, ternyata bukan cuma buat orang-orang yang isolasi mandiri juga, kami juga membantu kurir juga Pak. Nah, tanpa sadar ya itu yang kami buat sekarang. Dan tim dan istri saya masak, saya sama yang baju merah ini laki-laki, Valen, kami fogging ke orang-orang corona. 1 hari 10 rumah yang kami fogging. Dan yang kejadiannya begitu parah adalah ketika kami memberi makan itu ada orang tua mereka udah meninggal semua, tinggal anak-anak kecil. Itu menyayat hati kami Pak. Gimana perasaan Pak Pendeta ketika berhadapan dengan mereka situasi kayak gitu itu? Apa ya? Kok udah nggak ada kasih lagi ya? Kok udah nggak ada peduli lagi Pak kira-kira? Jadi saya bilang, kenapa kita nggak jadi orang pertama yang coba buat begini? Setidaknya begitu ini meledak, membangkitkan satu generasi yang peduli Indonesia Pak. Gitu loh. Makanya saya bilang, kalau memang tidak bisa dimulai dari orang lain, kenapa kita nggak mulai dari diri, dari yang mulai kita sendiri itu?
untuk menu tiap hari ganti-ganti ada. Ganti-ganti, tapi untuk PPKM ini kita buat yang masak apa yang itu yang hangat-hangat. Ada kemarin dari soto ayam, sop ayam. Oh. Tadi rawon. Tadi Kami rawon. buat rawon. Berapa ya yang masak ini berapa orang? 6 orang aja, Pak. 6 orang. 6 orang. Packing dan ini plastikin untuk kurir-kurir bawah. Sehari rata-rata menyiapkan berapa untuk makanan ini di atas? Hampir 400. Hampir 400. Kalau tidak PPKM 500 sampai 700, Pak. Itu hanya dengan tenaga 6 orang. Tenaga 6 orang. Makanya ya ini beras kan selalu penuh 200 sak setiap bulan, tapi tidak sampai sebulan habis. Apa pernah orang dari pemerintahan datang lihat di sini atau gimana? Kami nggak pernah berafiliasi dengan pemerintah karena pemerintah pun nggak pernah tahu juga ya pergerakan ini, karena apa ya, kesannya kami minta-minta, nggak, sorry, kami melakukan karena kami cinta. Selesai kami bisa habis-habisan untuk Indonesia, nggak masalah. Oke. Ini kita bicara tentang minoritas, ya. Tapi di sini kita ternyata bisa berkarya, ya. Selalu. Ya. Apa yang mau disampaikan Pak Pendeta buat masyarakat? Ini Bah, kan tanpa membedakan, bukan hanya Tuhan aja kan, ya. Semuanya. Begini, ketika kasih itu tidak memandang agamanya apa, kasih nggak memandang sukumu, kulitmu apa, kasih itu ngomong begini, kita peduli kepada orang lain tanpa kita mau tahu statusnya apa. Ketika orang itu jatuh, yuk kita angkat dia. Ketika orang itu lemah, yuk kita kuatin dia supaya bangkit lagi. Di momen sekarang Indonesia lagi mengalami satu situasi buruk, Pak. Ya, benar. Ekonomi mati semua mengalami namanya satu ya kehancuran parah luar biasa. Tapi saya mau katakan satu hal, tapi ketika kita benar-benar kita mau bangkit, ya ini menularkan rasa kemanusiaan itu penting banget, Pak. Berarti cinta kasih dari Tuhan ya. Cinta kasih dari Tuhan itu harusnya ada kepada kita semua. Baik setiap agama, saya percaya Tuhan pasti mengajarkan mereka untuk memang peduli kepada sesama. Jadi terang dan garam ya. Betul sekali, Pak. Intinya semua bahan ini datang semua dari berkat dari ada yang ngirim beras, ada yang ngirim packaging makanan, ada yang kirim ayam, ada yang kirim mineral water, free semua. Pak Pendeta, berarti tidak ada yang kenal nih yang kirim nih. Apa? Berarti yang kirim Tuhan ini. Ini yang kirim semua Tuhan. Saya nggak kenal orang kirim duit, orang kirim dari mana, kanan kiri. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Itu yang saya bilang. Kebaikan kita adalah taburan yang tidak akan pernah bisa sia-sia. Mereka tahu dari mana? Kenapa bisa sampai kirim ke sini? Awalnya kami cuma repost ke Instagram, kami coba share, teman-teman kami share, akhirnya masuk kampus share. Ketika orang-orang yang kami fogging, mereka menangis, mereka diberkati, mereka sharing, dan tanpa sadar ini jadi magnet yang begitu meledak, begitu besar. Tapi kenapa tahu-tahu media bisa bocor di media nih ceritanya? Saya bingung juga, Pak. Tiba-tiba ada yang telepon Daud, teman saya ini yang dapat telepon, karena kami dapat telepon satu hari 500 telepon, Pak. WA setiap hari 500, Pak. Kami udah nggak punya makanan, kami nggak punya. Aduh, jadi ketika kami bantu, mereka repost langsung, mereka repost tanpa sadar. Ini menjadi satu kekuatan yang begitu ini cepat. hanya di Surabaya atau siapapun yang kami mau membutuhkan. Kami mau buka di Sidoarjo, Pak, sebenarnya cuma Gresik, cuma PPKM, Pak. Sekali lagi, PPKM membuat saya pun kita menghormati program pemerintah, dan juga kurir juga kalau mereka belum vaksin mereka nggak bisa tembus, Pak. Ya, akhirnya tanpa sadar ya sudah kami berbuat sudah Surabaya only. Tapi kami punya teman-teman, kami punya hampir 20 provinsi, kami punya teman-teman yang bergerak dengan program yang sama. Jadi apa sebenarnya mau diinginkan untuk situasi kayak gini ini mutlak dengan pekerjaan kayak gini apa Pak Pendeta sebenarnya? Ini ada media juga kan, peran sertanya pasti di situ. Kita bersatu, Pak, semua itu yang paling penting. Baik itu ini birokrat, siapapun pemerintahan, baik itu sipil, mari kita bergandengan tangan, kita mengatasi dan kita melewati situasi ini. Itu bagi yang ingin membutuhkan, gimana caranya ini? Kalau mereka mau menabur silakan, mau menabur ke tempat kami langsung silakan, atau mau langsung ke tempat kami langsung masuk ke Dapur Umum Surabaya, Instagram kami ada, silakan. Nanti akan boleh menabur. Menghubungi siapa? Bisa menghubungi admin kami Dapur Umum Surabaya, atau mau ke nomor saya pun bisa. Begitu. Ya, nanti silakan. Oke. Saya dengan Bapak Pendeta siapa? Saya Pendeta Rex Winarno dan istri saya Regina Gledi Kaseger. Kami adalah inisiator untuk pertama kali memberi makan orang-orang di seluruh Indonesia, karena mimpi
Mimpi kami besarnya sebenarnya apa ini, Pak 1 juta anak Indonesia bisa makan gratis tiap hari. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.